Welcome back to my YouTube channel bersama saya Kristopu. Sesuai dengan judul dari video ini, sebenarnya hari ini genap ya. Saya pakai Asus Zephyrus M15 itu 30 hari ya teman-teman. Saya akan ceritakan sedikit ya dan bagaimana pengalaman saya selama 30 hari menggunakan laptop ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang dari kemarin juga banyak ya respon dari kalian tentang laptop ini. Mudah-mudahan informasi yang akan saya bagikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Tapi buat kalian yang sudah mampir di channel saya juga menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe karena satu subscribe saja dari kalian itu sangat berarti buat channel YouTube saya. Kasih like kalau kalian suka, share kepada teman-teman kalian kalau video ini benar-benar bermanfaat buat kalian. Oke, kita langsung saja. Ya, selama 30 hari saya memakai laptop ini Asus Zephyrus M15 ya teman-teman. Tapi ini bukan yang RTX ya untuk GPU-nya ya, tapi ini saya masih pakai GTX ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kemarin belum nonton review dari laptop ini, silahkan teman-teman nonton di video saya yang sebelumnya. Nah, yang pertama yang mau saya ceritakan tentang laptop ini adalah keluhannya dulu kali ya. Keluhannya yang pertama adalah saya merasa bahwa laptop ini suaranya kurang kencang ya teman-teman. Artinya memang suaranya kurang memuaskan lah ya. Walaupun sebenarnya saya tidak terlalu komplain juga dengan hal itu ya, karena memang ya bisa diatasi lah dengan masalah suara itu ya. Kita bisa pakai kita bisa pakai speaker tambahan, kemudian kalau kita memang tidak puas kita bisa juga pakai headset seperti itu ya, supaya masalah itu bisa kita atasi. Tapi memang untuk kualitas suara saya merasa ini kurang ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua mungkin kemarin saya sudah sampaikan di video saya juga yang sebelumnya tentang 5 kekurangan dari Asus Zephyrus M15 ini ya. Yang kedua adalah masalah webcam ya teman-teman ya. Setelah 30 hari selama menggunakan laptop ini dan kita masih WFH, tentunya tidak adanya webcam itu benar-benar ya susah untuk kita bekerja ya. Apalagi selama WiFi ini kan kita pasti akan video conference gitu ya, atau minimal pakai Zoom gitu ya. Nah, sedangkan ini tidak ada kameranya, jadi yang keluar hanya suara saja ya. Menjadi kelemahan menurut saya ya, keluhan saya tentang Asus Zephyrus M15 ini. Kemudian teman-teman yang selanjutnya menjadi kelemahannya adalah menurut saya untuk lampu RGB-nya di dalam keyboardnya ini, menurut saya ini terlalu sensitif untuk dia mati ketika kita tidak cas ya. Mungkin karena mode penghematan baterai ya teman-teman ya, tapi dia gampang banget mati gitu ya teman-teman, cepet banget mati. Memang sih bisa kita setting ya teman-teman ya, cuman teman-teman harus tahu cara men-setting dari lampu RGB-nya ini supaya tidak mudah mati. Nah, kemudian yang keempat keluhannya adalah laptop ini mudah sekali panas. Ya, mungkin kemarin teman-teman yang sudah bertanya kasih pertanyaan kepada saya apakah laptop ini cepat panas. Saya berani bilang iya, cepat panas ya teman-teman. Tapi teman-teman jangan khawatir ya kalau laptop ini mudah panas, terutama panas itu ketika kita menggunakan mode turbo atau mode performance ya. Jadi dia pasti akan memanfaatkan semua fitur-fitur yang ada di dalam laptop ini. Ya, cara mengakali supaya dia tidak mudah panas, yang pertama yang saya lakukan adalah saya menggunakan laptop ini di ruangan ber-AC. Itu yang pertama ya, supaya tidak mudah panas. Yang kedua, bagian belakang ya, kalau misalnya teman-teman lihat di bagian belakang ini ada bagian kaki gitu ya, bagian stand dari laptop ini supaya tidak licin. Itu saya kasih ganjelan ya, saya kasih ganjelan supaya bagian belakang agak sedikit lebih tinggi. Kenapa dibuat seperti itu teman-teman? Supaya ada ruang untuk udara di bagian bawah, supaya laptop juga tidak mudah cepat panas. Kalau ada ruang udara di bawah, ergonomis udara akan lebih cepat berganti seperti itu ya. Nah, itu juga bisa jadi alternatif buat teman-teman supaya laptopnya tidak mudah panas. Nah, yang terakhir menjadi keluhan saya adalah
Jadi gini, untuk bodinya ini sebenarnya bagus ya, dia mode seperti Dove gitu ya. Tapi yang menjadi masalah buat saya adalah ketika kita lagi ngetik dan memang kita mungkin kan kadang-kadang basah atau keringetan gitu ya teman-teman. Dan di bagian sisi dan sisi sebelah kanan dan kirinya ini mudah sekali terjeplak oleh tangan kita, bekas tangan kita ya teman-teman. Jadi kesannya kayaknya gampang banget kotor kalau kita lagi ngetik ya, atau ketika kita lagi main game gitu ya. Jadi mudah banget untuk kotor. Nah, tapi untuk masalah ini sebenarnya bisa juga kita atasi ya teman-teman. Kita atasinya dengan cara ya kita nambah atau extend keyboard atau juga tambah mouse gitu ya, supaya kita tidak langsung menyentuh keyboard ya dari laptop ini. Nah, saya menggunakan juga keyboard dan mouse dari Logitech ya, dan ini memang saya atasi dengan cara demikian supaya laptopnya nggak gampang kotor ya. Nah, itu dia 5 kelemahan ya atau keluhan yang saya alami selama 30 hari ini menggunakan laptop ini. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan atau kebanggaan saya selama menggunakan laptop ini 30 hari ini ya. Yang pertama teman-teman, laptop ini tidak perlu diragukan, kencangnya kencang banget ya teman-teman ya. Kemarin juga saya sudah review juga ya di video-video sebelumnya, ada 2 game yang saya jadikan contoh. Kenapa kak kok nggak nambah game gitu ya untuk dites di laptop ini? Mungkin teman-teman saya tidak berani mereview bagian yang memang tidak saya terlalu kuasai. Ada beberapa game yang juga memang tidak saya kuasai. Jadi mohon maaf sekali teman-teman kalau memang ada beberapa teman-teman kemarin sudah sudah merequest beberapa game untuk dites di dalam laptop ini gitu ya. Tapi overall rekomendasikan laptop ini untuk teman-teman gunakan ya. Ya, untuk prosesornya juga sudah yang terbaru ya. Kemudian juga dia pakai GPU-nya juga walaupun masih GTX tapi ini masih oke lah. Ini masih oke banget ya. Dan juga sudah punya RAM 16GB ya. Kemudian juga untuk storage-nya juga sudah pakai SSD gitu ya, NVMe, M.2 gitu ya. Jadi semua fitur-fitur itu mendukung kecepatan di dalam laptop ini ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ketika teman-teman mau beli laptop ini. Ya, yang kedua, saya menikmati sekali editing dengan laptop ini karena terus terang saja memang selama mengedit di laptop ini enak sekali karena panelnya sudah IPS ya, dan dia juga sudah anti glare ya, jadi nggak gampang kena pantulan cahaya begitu ya. Nih teman-teman, di sini ada lighting ya, lampu saya ini kena di layar ini, benar-benar teman-teman bisa lihat ya. Kalau di kamera mungkin kelihatan atau enggak ya, dia benar-benar tidak ada pantulan cahaya, dia benar-benar anti glare. Kemudian dia juga sudah IPS gitu ya, dan itu mungkin yang membuat juga gitu ya, waktu kita lagi editing gitu ya, color atau warna yang sedang kita edit di situ benar-benar tepat banget gitu ya, benar-benar akurasi warnanya itu benar-benar bagus banget gitu ya. Ini selama pengalaman saya menggunakan laptop ini. Kemudian yang ketiga, saya suka ya dengan desainnya gitu ya, dari laptop ini. Desainnya tuh bener-bener cool banget lah, keren banget lah menurut saya ya, dan memang gaming banget gitu ya, gaming banget lah. Tapi kalau kita pakai buat nongkrong, kita pakai buat jalan kemana untuk sambil mengerjakan pekerjaan kita, ini tetap kelihatan eksklusif kok teman-teman ya, tetap kelihatan profesional gitu ya. Walaupun ukurannya cukup besar, tapi saya bisa menilai bahwa laptop ini bagus banget lah gitu ya, karena selain desain bagian atasnya ini adalah aluminium alloy gitu ya, jadi membuat kesan yang mewah gitu terhadap laptop ini gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, untuk yang keempat ya, ini mungkin juga kemarin ada pertanyaan nih dari kalian mengenai laptop ini, Kak, laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan atau enggak sih ya? Kita buktikan ya, laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan. Coba ya, kita tutup. Sekarang kita buka dengan satu tangan. Nah, laptop ini benar-benar bisa dibuka dengan satu tangan teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir buat teman-teman yang kemarin bertanya ya, Kak, laptopnya nggak bisa dibuka dengan satu tangan. Mungkin kemarin waktu saya unboxing kelihatan ya, waktu itu saya lagi buka, pas buka memang agak keangkat ya bagian bawahnya. Nah, itu sebenarnya karena di bagian di bagian bawah dari laptop itu saya pasang mousepad ya, dan mousepad saya waktu itu sedang terlipat, jadi ada bagian yang memang tidak rata di bawah.
Jadi waktu diangkat ya keangkat juga gitu ya, karena nggak rata seperti itu ya di bagian bawahnya. Yang kelima yang saya juga suka dari laptop ini adalah disediakan yang namanya satu colokan atau satu tempat untuk colokan USB Type-C ya teman-teman. Dan USB Type-C ini sudah Thunderbolt dan kecepatannya juga sangat baik gitu ya. Jadi teman-teman untuk laptop ini tuh punya dua charger. Yang pertama dia punya charger USB Type-C gitu. Yang kedua dia juga punya charger adapter gitu ya, yang ukurannya cukup besar. Nah, tapi teman-teman yang mungkin berpergian atau misalnya nongkrong di kafe atau di tempat makan, di restoran, dimanapun ya teman-teman pergi, dan dimana tempat teman-teman pergi itu teman-teman tidak main game gitu ya, teman-teman nggak perlu bawa adapter yang terlalu besar itu ya, karena Asus Zephyrus M15 ini Asus menyediakan satu charger lagi yang ukurannya tidak besar, ukurannya cukup sederhana gitu ya, dan membuat laptop ini tetap bisa digunakan dengan charger yang kecil gitu ya. Walaupun teman-teman jangan coba-coba menggunakan charger itu untuk bermain game, karena pasti tidak akan bermanfaat gitu ya. Kalian walaupun mengecas laptop kalian dengan charger tersebut ya, pada saat main game laptop kalian tidak akan terisi dengan efisien, karena baterai akan tetap berkurang ya. Mungkin karena kapasitas voltase dari setiap charger itu beda-beda ya, keduanya berbeda. Tentunya dengan adapter itu voltasenya memang lebih besar ya teman-teman ya, dan itu lebih bermanfaat atau lebih efisien digunakan ketika kalian bermain game ya dengan adapter tadi. Oke, itu dia teman-teman 30 hari pengalaman saya dalam menggunakan Asus Zephyrus M15 ini. Nah, silakan teman-teman ya yang punya penilaian yang lain ya, kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar. Kemudian kalau kalian juga punya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan sesuatu yang ingin kalian ketahui lebih dalam mengenai laptop ini, silahkan kasih pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke, itu saja yang ingin saya ceritakan mengenai pengalaman saya menggunakan Asus Zephyrus M15 ini selama 30 hari. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, karena subscribe kalian benar-benar bermanfaat untuk saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa.